Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Juliana Pratehan dengan NIM 2304-295 akan memaparkan materi tentang tujuan hukum. Sebagai cabang ilmu hukum, tujuan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Tujuan utama hukum adalah menciptakan dan mempertahankan keadilan dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin keamanan, dan mengatur perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor yang adil dan bermartabat. Selanjutnya, mazhab hukum. Ragam mazhab hukum. Mazhab hukum merujuk pada berbagai aliran atau pandangan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum. Ragam mazhab hukum ini dapat terbentuk karena faktor geografis, kultural, dan agama. Setiap mazhab memiliki pendekatan dan penafsiran hukum yang berbeda. Pentingnya mazhab hukum. Pemahaman terhadap ragam mazhab hukum penting untuk menganalisis perbedaan dalam penafsiran hukum. Hal ini juga dapat memberikan wawasan tentang keberagaman perspektif dan pandangan dalam konteks hukum di berbagai wilayah. Sifat, ciri, dan unsur hukum. Pertama, sifat hukum. Sifat hukum meliputi keberlakuan hukum, kepastian, keadilan, konsistensi, dan kelonggaran yang bersifat proporsional. Ciri hukum. Ciri hukum antara lain bersifat abstrak, mengikat, bersifat imperatif atau dispositif, dan memuat larangan atau kewajiban. Selanjutnya, unsur hukum. Unsur hukum meliputi objek hukum, subjek hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum terbagi atas tiga. Yang pertama, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang mempengaruhi interpretasi hukum. Yang kedua, perundang-undangan, itu hukum dibuat oleh lembaga yang negara sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, kebiasaan hukum, tindakan-tindakan yang berulang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajib. Selanjutnya, konstruksi hukum. Yang pertama, pembentukan hukum. Konstruksi hukum melibatkan proses pembentukan, yaitu menyusun dan merumuskan peraturan-peraturan hukum berlaku dalam suatu sistem hukum. Yang kedua, interpretasi hukum, yaitu pengkonstruksian hukum juga mencakup proses penafsiran terhadap undang hukum yang ada agar dapat diterapkan secara efektif. Penafsiran hukum. Metode penafsiran. Metode penafsiran dapat meliputi penafsiran literal, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, dan penafsiran historis. Yang kedua, asas penafsiran. Penafsiran hukum didasari oleh asas-asas umum hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, manfaatan, dan kepatutan.